Masih semangat mengikuti copras-capres dengan logika rakyat jelantah? Apa sebab orang berpikir negatif? Dalam sebuah penerawangan, asal muasal berpikir negatif adalah karena tidak berpikir positif. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun beda pilihan. Kalau beda pilihan jangan baper. Di zaman teknologi digital ini, sayangnya yang dinamakan positif dimaknai sebagai baik, sementara negatif adalah sebaliknya. Sehingga orang yang berpikir negatif akan dikatakan buruk, sementara berpikir positif adalah mulia. Coba jika dulu dimaknai sebaliknya, dari mana pemaknaan baik dan buruk itu sehingga bisa menjadi kesepakatan bersama? Sejak kapan? Jauh sebelum agama-agama dengan pengikut terbesarnya muncul. Sebutlah misalnya agama-agama seperti Yahudi, Kristen, dan Islam jauh sebelumnya. Puluhan bahkan ratusan tahun sebelum Masehi telah lahir para filsuf dengan ujaran-ujaran yang membangun pola pikir dan moralitas tentang apa yang kini disebut dengan kepantasan dan ketidakpantasan, dengan kepatutan dan ketidakpatutan. Cicero misalnya hidup pada 106 tahun sebelum Masehi, menuliskan semakin tinggi kita ditempatkan, semakin rendah hati kita harus berjalan. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Apakah dia beragama? Apakah dia ketemu orang yang sombong, yang meraih kesuksesan, terus kemudian woro-woro dia posting di medsos dan merugikan orang lain? Untung waktu itu belum ada medsos seperti Facebook ataupun Twitter, juga belum muncul WhatsApp. Cicero juga menuliskan diam adalah salah satu seni percakapan yang hebat, karena menurutnya hati nurani saya lebih dari semua pidato. Pada waktu itu dia juga sudah menuliskan sebuah ruangan tanpa buku seperti tubuh tanpa jiwa. Sangat menggetarkan. Tentu saja mesti hati-hati dalam membaca teks dan menafsirnya dalam konteks. Di situ buku mesti dibaca dalam ekosistemnya tentang kemauan belajar dan ilmu pengetahuan. Homeros, penyair dan penyanyi dari Yunani, menuliskan syair dengan bunyi seperti ini: kebijaksanaan tidak pernah berbohong. Dia hidup pada 850 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum yang diistilahkan sebagai nabi, rasul, bahkan Tuhan disebut-sebut. Lihat KTP-nya, apakah dia juga beragama? Dalam periode filsafat zaman klasik Cina, 600 tahun sebelum Masehi, periode itu ditandai dengan lebih 100 sekolah filsafat dengan 100 aliran yang semuanya mempunyai ajaran yang berbeda-beda, meskipun intinya hampir sama mengenai sejumlah
konsep yang dianggap penting secara umum, misalnya mengenai jalan hidup, mengenai keutamaan, seni hidup, perikemanusiaan, keadilan, bahkan harmoni antara lelaki dan perempuan. Filsafat Cina masuk dalam filsafat tertua di dunia. Sementara kebanyakan dari kita ngertinya Cina ya cuma karena para Taipan, teman-teman Soeharto, ditambah satu yang mesti disingkirkan bernama Ahok. Homerus antara lain menulis wiracarita Iliad dan Odyssey. Ia buta mata tapi tidak buta hati. Ia telah merenungkan bahwa orang yang bijaksana tidak pernah berbohong. Mungkin saja ia pernah bertemu dengan orang yang berbohong dengan segala akibatnya. Mungkin juga bagi Homerus berbohong ternyata merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri. Misal nggak layak tetapi ngaku sangat layak. Survei bilang elektabilitasnya tinggi, padahal itu hanya tinggi di antara yang disurvei. Apakah nilai-nilai moral atau katakan logika seperti itu pudar nilainya di zaman milenial? Nilainya tetap. Yang menganggap pudar adalah penafsiran kita sekarang, apalagi bagi orang-orang yang tricky, apalagi untuk meraih tujuan-tujuan dengan menghalalkan segala cara, tidak tertib, tidak disiplin, tidak konsisten, entah funamik, oportunis, atau katakan pragmatis, atau mungkin sombong. Kemudian terpaksa berbohong. Karena antara positif dan negatif bisa diganti dengan istilah tesis dan antitesis. Tapi kalau tesis hanya diperhadapkan dengan antitesis dan kita tidak tahu di mana sintesisnya, maka benarlah apa yang dikatakan Homerus. Kita bertemu dengan orang yang tidak bijaksana, yang entah karena sombong atau bohong, yang kemudian hanya melahirkan politik identitas, apalagi yang pidatonya cuma ngomongin perbedaan mulu. Sudah demikian, untuk sekedar ngomong seperti itu mesti diantar pakai pesawat jet, menemui massa, bertemu rakyat. Di zaman teknologi digital yang memungkinkan pertemuan daring bisa sekaligus dalam satu waktu menjangkau seluruh Nusantara dengan satelit Satria yang disediakan Jokowi. Tapi memang saya mengutip Butet Kartarejasa, kenapa tidak memakai panggung daring untuk pertunjukan teaternya? Karena terasa ada yang hilang, ada yang kurang, ruh atau getarannya, komunikasinya, reaksinya. Makanya banyak yang menolak kampanye daring, yang bukan hanya garing, tapi audiens akan cenderung fokus mencermati apa yang diomongkan. Karena itu gampang ketahuan punya konsep atau tidak. Kalaupun punya, akan mudah dicermati canggih atau tidak. Lain dengan di panggung real, teater gimmick bisa menutupi kebodohan dengan kesombongan dan kebohongan. Lagian pemimpin seperti itu lebih senang jika rakyatnya bodoh.
seperti khutbah Hitler, pemimpin Nazi. Alangkah beruntungnya penguasa bila rakyatnya tidak bisa berpikir.